Salam Jemaat GMS Sumatera yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Apapun keadaan kita saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Kami juga menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GMS Sumatera. Welcome home, sebuah sukacita dapat menyambut Anda. Kami mendorong Anda bukan hanya beribadah, tapi juga tergabung dalam komunitas kecil yang disebut dengan Connect Group. Tempat ini kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan menasihati satu sama lain. Silakan menghubungi nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect. Menyikapi perkembangan situasi pandemi di kota tertentu, beberapa gereja lokal di GMS Sumatera mengadakan ibadah secara online, baik ibadah umum maupun AOG sepanjang bulan Juli ini. Jemaat dapat beribadah sesuai jadwal ibadah yang tertera di layar melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Follow akun Instagram kami untuk mendapat update informasi terkini terkait jadwal ibadah online atau onsite. Semua informasi dapat Anda peroleh melalui Instagram GMS lokal masing-masing. Jemaat dapat memberikan penaburan dan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar. Mengajak semua jemaat Sumatera berdoa di doa pagi pada hari Sabtu 24 Juli pukul 6 pagi secara online melalui YouTube GMS Sumatera. Jika ada permohonan doa, Anda bisa disampaikan melalui live chat saat doa pagi dan tim pendoa akan mendoakan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang akan kami nikmati ini, Kau akan hadir Tuhan menjamah setiap kami. Walaupun Tuhan kami berada secara online, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya firman itu menasihati kami, menegur kami, membuat kami semakin kuat di dalam situasi apapun yang kami hadapi. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan kami siap untuk memulai ibadah hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Segenap hati kami mau menyembah-Mu. Segenap jiwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Shagarabaya karalarararaya. Shigarabaya karalarararararara. Shagarabaya karalararararaya. Mari bawa hatimu. Mari bawa penyembahanmu ke hadirat-Nya. Shagarabaya rararararaya masyarakat.
Kasih-Mu terukir di lubuk hati kami Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama Engkau. Sembunyikanku di balik salib-Mu Tuhan, dan berkatilah umat-Mu yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang Ishak, seorang pengusaha pada zaman tersebut, yang dari negeri kelaparan menuju kepada kelimpahan. Tetapi pada saat dari negeri kelaparan menuju kepada kelimpahan, ada perjuangan yang harus dia hadapi. Ada hal-hal yang harus dia lewati. Iri hati, persaingan, dan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Mari kita belajar dari kisah Ishak di Kejadian 26, Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Dari bagaimana Ishak melangkah menuju kepada mata air Sheba dari negeri yang kelaparan. Kita bacakan bersama di Kejadian 26 ayat 12 sampai 25 dengan suara yang terbaik. Maka ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hambanya ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah
nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Betsheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dari kejadian ini, kita dapat melihat bagaimana Ishak dari negeri yang kelaparan menuju kepada mata air yang disebut dengan Sheba. Arti daripada Sheba adalah sumpah. Dia adalah sumur yang produktif. Dalam langkah yang pertama, kita pelajari yaitu percaya dan melakukan firman. Percaya dan melakukan firman. Jika Anda bacakan saat timbul kelaparan di negerinya, Ishak pergi ke Gerar, tanah orang Filistin. Lalu Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dari ayat yang pertama ini saya pelajari, jika Anda bacakan di Kejadian 26 ayat yang pertama, berarti Ishak ini tidak berdiam diri meratapi diri di negeri kelaparan. Tetapi dia bergerak, dia bertindak dengan tenang. Tetapi ketika maksud hatinya ada mau ke Mesir, Tuhan sebelum dia pergi ke Mesir salah melangkah. Tuhan berfirman kepadanya, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Kalau kita menuju ke sebuah tempat aja dengan aplikasi, petunjuk jalan, kita salah jalan saja, salah arah, salah belokan, dia akan reroute kembali, dia akan mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Saya percaya ketika kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, ketika kita hendak salah berjalan, Roh Allah akan menuntun kita kembali kepada dalam rencananya yang mulia. Amin. Jadi pada saat kelaparan di negerinya, Ishak melangkah dulu. Baru Tuhan berfirman. Percaya kepada firman Tuhan. Misalnya sama seperti Petrus, ketika saya ingat, Petrus tidak akan berjalan di atas air jika dia tidak melangkah keluar dari kapal tersebut. Saya hanya percaya, saya percaya Tuhan dapat berjalan di atas air. Tapi dia tidak menginginkan dan dia tidak melakukannya, maka dia tidak mengalami mujizat berjalan di atas air. Jadi percaya dan melakukan firman. Sebab di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagu yang bisa mengingatkan kita kepada ayat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukti bahwasanya kita percaya
percaya kepada firman adalah melakukannya. Di ayat 12 yang sudah kita bacakan, di sana dikatakan menaburlah Ishak. Ishak menabur di tanah itu dalam tahun itu mendapat 100 kali lipat hasilnya. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Semua pasti mau diberkati seperti Ishak, menabur di sebuah tanah dan mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Tetapi ingat, kekayaan bukanlah ukuran kerohanian seseorang. Kekayaan bukanlah jadi ukuran kerohanian. Menjadi kaya tidak salah. Tuhan tidak memusuhi orang-orang kaya. Menjadi kaya tidaklah salah. Hati kita yang jangan salah melekat. Harusnya hati kita terus melekat kepada Tuhan dan bukan kepada kekayaan. Saya beri contoh, misalnya bagaimana kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita membacakan firman Tuhan ini, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka firman ini itu yang mempelajari hidup kita. Bukan hidup kita mempelajari firman, tapi firman ini mempelajari hidup kita. Contohnya seperti apa? Kalau saya misalnya saya merenungkan di Maleaki 3 ayat 10 dikatakan di sana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau hidup saya hanya mempelajari firman, hanya mau mengetahui pengetahuan-pengetahuan tentang firman, maka saya akan terus menggali, apa itu persepuluhan? Apakah saat ini perjanjian baru saat ini saya perlu mengembalikan persepuluhan? Apa itu tingkap-tingkap langit? Benar nggak Tuhan membukakannya? Akan mencari semuanya. Tapi ketika firman ini mempelajari hidup kita, ketika kita merenungkan sebuah ayat, apapun yang ada di dalam firman, kita akan melihat, iya, saya persepuluhan itu mengembalikan. Berarti Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup saya, sehingga saya mengembalikan persepuluhan. Bukan Tuhan memerlukan kekayaan kita, harta benda kita. Tapi persepuluhan itu membuat hati kita tidak melekat kepada harta benda. Karena di Matius 6 ayat 24 di sana dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon artinya harta benda. 10% persepuluhan ketika dikembalikan, bukan Tuhan meminta-minta, Tuhan sudah memberikan, itu semua pemberian dari Tuhan. Tetapi supaya hati kita tidak melekat kepada harta benda. Ini yang saya praktekkan di dalam hidup saya, dan saya percaya semua jemaat yang luar biasa juga membaca firman untuk menghidupi di dalam kehidupan kita, mempelajari hidup kita. Ada salah satu, saya menceritakan, ada salah satu jemaat pelayan Tuhan yang saya tahu hidupnya itu mengejar dahulu kerajaan surga, dan maka semuanya itu ditambahkan kepadanya. Saya tidak meminta kita, ayo semuanya mengutamakan, kalau kita mengutamakan kerajaan surga maka ada bonusnya, ada embel-embelnya dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi ketika hati kita tulus mengutamakan kerajaan surga, saya melihat ada kasih-kasih karunia yang diberikan di dalam hidup dia. Misalnya, tidak hanya satu kali, kalau satu kali mungkin kebetulan. 2 kali, 3 kali, ketika dia melayani dengan hati yang tulus ke kota-kota perintisan bersama. Di
sana pada saat dia mengutamakan kerajaan surga, melayani Tuhan, saya melihat bahkan ada di luar kota orang-orang tidak dapat berjumpa dengan dia. Hasil pekerjaannya terus berjalan dan mengalami perlipatan. Kalau satu kali saya dengar kesaksiannya mungkin kebetulan. Satu kali, dua kali saya melihat kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya ketika kita dengan hati yang tulus mengutamakan kerajaan surga, maka memang semuanya akan ditambah-tambahkan. Langkah pertama kita keluar dari negeri kelaparan, yaitu percaya dan melakukan firman. Dan langkah yang kedua, yaitu tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Di ayat 14 dikatakan di sana, Kejadian 26 ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ini tantangan yang dihadapi Ishak. Ya. Tantangan yang dihadapi, ada orang-orang yang cemburu kepadanya atas hasil tanah yang sudah ditaburkan menjadi berkali lipat. Sehingga sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, mereka tutupi, mereka timbun dengan tanah. Mungkin kita berkata, sumur apa berharganya? Pada zaman ini memang kita sekarang jarang sekali kita mendapatkan air dari sumur. Memang masih tetap ada. Tapi tahukah Anda pada zaman tersebut, sumur itu adalah properti yang berharga dan dapat diwarisi. Sumur properti yang berharga dan dapat diwarisi. Sumur dianggap sangat penting pada zaman tersebut, apalagi di negeri yang musim kemaraunya panjang. Sumur menjadi properti yang berharga karena air sangat langka dan dituntut kerja keras untuk menggalinya. Nggak seperti saat ini, mungkin kita sudah mempunyai alat-alat jika mau menggali tanah. Tapi tidak pada saat zaman tersebut. Membutuhkan banyak tenaga dari manusia untuk menggalinya dan mendapatkan air. Ya, kalau titik tersebut, tanah tersebut ada airnya. Mereka perlu menggali banyak tempat sehingga tahu dari tanah yang mana yang menghasilkan air. Kedua, sumur juga tidak jarang menimbulkan perbantahan dan kepemilikan. Sama kalau kita melihat ada properti misalnya tidak dipelihara, tidak diberi garis batas yang benar, mungkin lama-lama dibiarkan, akan ada orang asing, orang lain yang masuk di sana dan berkata ini adalah milik saya. Walau Abraham pada saat itu resmi menetapkan, kalau Anda baca di Kejadian 21, setelah kematiannya Abraham, orang-orang Filistin ini mengabaikan. Harusnya sumur ini diwariskan kepada Ishak, yaitu ahli waris Abraham, tapi mereka mengabaikannya. Mereka menutup sumur-sumur Abraham yang sudah digali. Sumur di daerah Gersang, nilai airnya bisa sama dengan emas pada zaman tersebut. Ya. Kalau ada emas, mungkin tidak tertulis pasti nama pemiliknya di tengah. Pasti menjadi rebutan bagi orang-orang yang lewat ya. Jadi pokok perselisihan dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap sama. Kalau soal menyangkut harta benda, uang, materi, itu bisa menimbulkan perselisihan. Jadi inilah tantangan Ishak. Ya. Dari tantangan sumur yang telah ditutup sampai ke perselisihan dengan Abimelek. Karena Abimelek menyuruh Ishak pergi. Dan
Ishak pun pergi dan menetap di lembah Gerar. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Kita lihat di ayat 18. Ketika Ishak menghadapi tantangan, dia tidak tinggal diam. Di ayat 18 dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ishak tidak mudah menyerah. Berada di lembah Gerar pun, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup. Hari ini, ketika kita mungkin berada di dalam lembah, menghadapi tantangan situasi yang ada, mari belajar seperti Ishak yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di Gerar, di lembah Gerar, dia tenang dan dia bertindak. Dia menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup. Sampai di ayat 19, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saya berdoa buat seluruh jemaat. Mungkin ada yang mengalami masa-masa kekeringan, sumur yang ditutup. Padahal dahulu sumur-sumur itulah yang memberikan penghasilan penghidupan kepada keluarga kita. Saya berdoa ada sumur-sumur yang dibukakan. Seperti Ishak, tenang dan bertindaklah. Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Apa yang sudah ditutup akan terbuka dan akan menghasilkan mata air yang berbual-bual. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ishak tidak hanya satu kali menggali sumur, tapi satu kali, dua kali, tiga kali, Ishak terus bertindak. Apa yang menjadi bagian dia lakukan. Tapi dia tenang, sebab dia tahu hidupnya ada di tangan Allah yang hidup. Ishak tidak mudah menyerah. Dia menggali dari sumur, dikatakan sumur Esek. Di sana terjadi perdebatan. Di sana orang-orang berebutan lagi. Dia tinggalkan, dia gali kembali sumur yang lain. Yang namanya sumur Sidna. Di tempat sana lagi terjadi permusuhan. Mungkin ketika kita melakukan pekerjaan atau usaha, di sana ada persaingan, di sana ada permusuhan, ada perdebatan terjadi, ada tantangan-tantangan yang terjadi. Tapi jangan mudah menyerah. Sampai dikatakan di sana ada sumur Rehobot, ada kelonggaran. Mereka tidak lagi bertengkar di sana, dikatakan. Di ayat yang ke-22, sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sampai satu saat, pasti ada kelonggaran yang diberikan. Akhirnya Tuhan memberikan kelonggaran. Ishak menemukan tempat yang dapat hidup di sana untuk damai sejahtera. Tetapi dari sana, Ishak pergi lagi ke tempat yang namanya Betsheba. Di poin yang kedua, kita pelajari di langkah yang kedua. Tantangan sih pasti ada di dalam kehidupan kita. Tapi milikilah spirit yang tidak mudah menyerah. Dan di langkah yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak yaitu
dia menjaga hati nuraninya, dan ketika dia menjaga hati nuraninya, maka dia menjadi orang yang suka berdamai. Menjadi orang yang suka berdamai. Ishak menjaga hati dari semua situasi yang dilewati. Hari ini mungkin ada perselisihan, ada permusuhan yang dihadapi. Tapi ketika kita melewati semuanya, apakah kita menaruhnya di dalam hati kita sehingga kita bermusuhan dengan si A, yang orang lain, si B? Dulu aku ingat apa yang dia lakukan terhadapku. Dulu saya ingat apa yang dia katakan kepadaku. Tidak demikian dengan Ishak. Dia menjaga hati nuraninya walaupun apa yang dilakukan Abimelek terhadapnya. Bahkan Daud pernah bermazmur, dikatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Aku memuji Tuhan. Waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya pernah mendengar seorang kesaksian seperti ini. Ketika dia saat itu di dalam rumahnya mengalami fitnah, diperlakukan dengan tidak adil. Hatinya pasti sangat jengkel. Sampai malam itu, dia itu terus memikirkan, bagaimana saya membalas dendam? Apa saja yang harus saya lakukan supaya orang yang melukai saya juga dilukai dengan cara yang sama? Bagaimana saya memenangkan mungkin perdebatan permusuhan yang ada? Pada saat dia berpikir, banyak hal-hal yang jahat yang dia akan lakukan untuk membalas dendam oleh karena perlakuan yang tidak adil, ada satu kata yang muncul di hati nuraninya. Stand still. Tenanglah. Ketika difitnah, ketika diperlakukan tidak adil, satu kata dari Tuhan, stand still, tenang. Sehingga buyarlah apa yang sudah dirancangkannya, hal-hal yang tidak baik yang dia pikirkan. Ketika Tuhan berkata tenang. Hari ini juga ketika Anda mengalami hal tersebut, tenanglah karena pembelaan itu datang daripada Tuhan. Kita tidak perlu mereka-reka yang jahat buat orang lain. Jaga hati nurani kita, sebab Roh Allah berbicara juga melalui hati nurani kita. Kalau dia berkata tenanglah, maka jadilah tenang. Jangan kita mengabaikan apa yang menjadi suara Roh Kudus. Kita abaikan sekali, kita abaikan 2 kali. Terlalu banyak mengabaikan suara Tuhan akan membuat kita sudah tidak peka. Apa yang menjadi suara Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Tuhan mengajari kita, hati nurani kita, apa yang benar dan berkenan kepadanya. Di sini adalah tempat Tuhan menempatkan diri. Kita lihat ketika Ishak pergi ke Berseba, ayat 24. Malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Ishak mendirikan mezbah di sana.
Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ketika kita dekat kepada Tuhan, maka hati nurani kita juga akan terus berbicara. Ketika kita mau melangkah hal-hal yang buruk, Roh Kudus akan berbicara. Setelah Ishak mendirikan mezbah, datanglah Abimelek kepadanya. Apa yang kita lakukan pada mungkin saat kita berdoa, Tuhan, jagalah hati nuraniku, ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tapi ketika orang yang bersalah datang, benarkah kita bisa berdamai dengannya? Ishak berdamai dengan Abimelek. Ishak berdamai dengan Abimelek dan mengikat perjanjian padanya. Ketika Abimelek datang, apa yang dikatakan Ishak? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka di ayat 30, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ishak berdamai dengan musuhnya Abimelek. Orang yang sudah membencinya, bahkan orang yang sudah menyuruhnya keluar dari tanahnya. Ishak berdamai dengan dia. Dan di sana orang yang suka berdamai pasti akan ada masa depan. Orang yang terus menabur kebencian, di sini nggak suka, di sana nggak suka, semua orang tidak dia sukai. Dia sendiri sebenarnya menutup jalan masa depannya. Di Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Setelah melepaskan Abimelek dengan damai, datanglah hamba-hamba Ishak yang sudah menggali sumur dan berkata, kami telah mendapatkan air. Inilah sumur Sheba, artinya sumpah, dan nama kota itu adalah Beersheba. Mari kita belajar dari Ishak. Saat ada di Gerar, pada saat ada di negeri kelaparan, tenang dan bertindaklah. Apa yang menjadi bagian kita? Tenanglah, sebab Allah yang memegang kehidupan kita. Ishak melangkah dari negeri kelaparan menuju sumur yang produktif mata air. Dengan apa? Dengan percaya dan melakukan firman. Dia tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Dan dia menjaga hati nurani dan suka berdamai. Saya berdoa di setiap langkah-langkah Anda dituntun ke sumber-sumber air. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha Anda. Tetapi lebih daripada semua pemberian yang Tuhan berikan, mata air dari Ishak adalah mungkin kebutuhan hidup, pekerjaannya, usahanya untuk menghidupi keluarganya. Saya mengajak seluruh jemaat inginkan lebih daripada pemberian mata air, yaitu sumber mata airnya. Yaitu pribadinya, Roh Kudus. Yang menjadi sumber mata air kehidupan kita. Sehingga dari hati kita itu mengalir aliran-aliran air. Menjadi sumber kekuatan bagi kita. Menuntun setiap langkah-langkah kita. Yang memberikan semangat. Roh Allah yang menyegarkan jiwa kita. Saya mengajak kita lebih dari pada semua pemberian,
mengasihi pribadinya, sumber mata airnya. Merindukan pribadi Roh Kudus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Saya persilakan kepada tim PAW. Saya berdoa buat seluruh jemaat. Seperti di Yesaya 49 ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Allah mengasihi umatnya, menyayangi umatnya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah kekuatan kita. Kami takkan goyah Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan, melewati seluruh badai kehidupan yang ada. Kami akan tinggal tenang, sebab Engkau Allah yang membawa kami terbang tinggi di dalam kemuliaan-Mu. Kami akan bertindak apa yang menjadi bagian kami. Kami percaya apa yang Engkau katakan dan melakukan firman-Mu. Kami tidak mudah menyerah. Setiap tantangan badai kehidupan yang ada, berikan kepada kami spirit yang tidak menyerah. Jagailah hati nurani kami Tuhan, menjadi orang yang suka berdamai, membangun hubungan yang dengan banyak orang, dengan kasih Kristus. Dan aku berdoa saat ini, Engkau yang mengalami tantangan di dalam pekerjaan atau usaha,
Anda yang khawatir saat ini, ada yang mengkhawatirkan masa depan anaknya, karena harus kembali mungkin dari luar, harus kembali bersama karena masalah biaya. Anda khawatir dengannya. Tenanglah, sebab masa depan anakmu aman di dalamnya. Tidak dibiarkan anak cucu orang benar meminta-minta, tapi Tuhanlah yang akan memelihara hidupnya. Anda bisa mengangkat tangan Anda. Saya berdoa saat ini, tidak ada sumur yang kering ketika engkau menggalinya. Ada mata air yang berbual-bual yang keluar meluap. Apa yang dilakukan tangan Anda akan dijadikan Allah berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang ditutup, ada orang-orang yang menghalangi apa yang Anda yang sedang lakukan. Aku perkatakan, jangan menyerah. Akan terbuka kembali pintu-pintu tersebut. Pintu-pintu terobosan akan dibukakan kembali. Pintu-pintu pekerjaan akan dibukakan kembali. Usaha-usaha Anda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadi terobosan-terobosan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mata air yang akan kembali mengalir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Dimanapun Anda berada, kasih Tuhan menjamah kehidupan Anda. Iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah kehidupan setiap umat Tuhan hari-hari ini makin bergantung dengan Tuhan. Dan percayalah, ada begitu banyak rencana-rencana Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Bersandar selalu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai, mengutus orang-orang yang tidak pernah Anda sangka-sangka untuk membawa terobosan dalam kehidupan Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin haus dan lapar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan dan kaki Anda. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan menyertai dan selalu membuat Anda berhasil. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, persekutuan yang indah dengan pribadi Roh Kudus, yang akan membuat kehidupan Anda senantiasa dibawa semakin hari, boleh semakin mengenal
kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Keluarga Anda akan dipulihkan. Pekerjaan Anda akan dipulihkan. Pendidikan Anda, apapun yang hari-hari ini sedang Anda menghadapi tantangan demi tantangan, goncangan demi goncangan, percayalah satu hal, terima dengan iman. Firman Tuhan sudah Anda terima, dan biarlah kuasa hadirat Tuhan itu menyertai menuntun kehidupan Anda. Bagian kita, bagian umat Tuhan adalah percaya. Bagian kita sebagai umat Tuhan adalah berdoa. Dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena dialah yang akan menyempurnakan segala usaha yang telah Anda lakukan. Terimalah dengan iman berkat damai sejahtera ini. Dan kesembuhan, kesehatan bagi Anda yang mengalami sakit penyakit. Percayalah dengan iman, tangkap dengan iman. Sakit Anda sudah disembuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang mulia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.